Tuhan, malam hari ini kita kembali ketemu lagi di persekutuan doa PD Santo Laurentius. Senang juga ya melihat wajah-wajah Om Kris, Tante Yoyo yang selalu setia di email, selalu setia. Ini yang di depan, oh enggak, udah. Oh, selamat datang untuk Osman dan teman dekatnya, dan Michelle, bukan teman dekat. Udah hari ini nggak boleh istirahat hari ini, nanti aja pulangnya ya. Maafin ya Bapak Ibu memang gitu. Mari Bapak Ibu sungguh bahagia, sungguh senang malam hari ini kita saudara seiman bisa kembali berkumpul. Saya percaya ini kenapa? Ada apa Pak Roni? Pak Roni kenapa Pak Roni? Oh, ada apa sama bangku itu? Nggak, kirain di bangkunya ada tempelan di bawahnya gitu sampai pada heboh. Ada door prize kan malam? Nggak ya? Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berkumpul. Hari ini kita mau belajar pemulihan dosa manusia. Kita juga sudah ditemani oleh Bro Michael. Apa yang akan disampaikan? Tunggu dulu itu nanti. Bapak Ibu, hari ini pastinya nggak semua baik-baik saja. Pastinya sepanjang hari juga ada perkara-perkara yang rasanya itu sulit banget. Ada rasanya masalah-masalah yang belum diselesaikan. Tapi puji Tuhan, kita semua berkumpul di sini, kita percaya dengan kita datang kepada Tuhan, dengan kita datang bersekutu, biasanya beban-beban kita berkurang sedikit. Mari, saat ini kita mau satukan hati kita mau angkat satu pujian ini. Pujian yang mengingatkan kita bahwa di kiri kanan kita, coba boleh ditengok dong kiri kanannya, udah wajah Tuhan nggak? Coba kiri kanan. Yang ditengok coba kasih senyum ya, yang ditengok kasih senyum. Jangan kebaut. Nah, gitu. Oke. Coba disenyum ya. Oke, udah. Sip. Kita mau nyanyi, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu aja. Biar kita ingat kiri kanan kita ada Tuhan. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Oke. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Lihat di kanannya, di kananku ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Siapa yang bersama kita? Yesus selalu bersama. Oke, coba bener ya, kiri kanannya ada wajah Tuhan ya, bukan wajah iblis ya. Amin. Soalnya datang sini ya udah pasti wajah Tuhan ya. Bapak Ibu, kayaknya hari ini udah kelihatannya cerah ceria. Yuk, saya mau undang. Oh, sebentar. Saya mau undang semua yang bernafas di sini untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat jempol kita. Ada jempolnya ya, ada ya, dua-duanya ya, ada ya. Oke. Kakinya boleh diturunin sedikit. Boleh ya, kakinya terus sedikit yang bisa. Tapi saya rasa semua bisa. Ya turunin sedikit aja, sedikit. Roni, ayo. Oke ya. Jangan kebanyakan. Oke. Musik. Ku ada Tuhan. Ayo, ayo kita goyang buat Tuhan. Ku ada Tuhan. Yesus selalu bersama.
segala keberadaan kami, dengan segala pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini, di persekutuan doa Santo Laurentius malam hari ini, kami boleh menemukan sukacita, kami boleh menemukan kedamaian, karena kami berkumpul bersama saudara-saudara seiman, dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang baik, sejak pagi kami bangun hingga saat ini Tuhan, kami percaya Kau ada bersama kami, Kau ada di depan kami, di belakang kami, di sebelah kiri dan kanan kami Tuhan. Tiada satupun perbuatan kami, ucapan kami, bahkan pikiran kehendak kami yang tidak Engkau ketahui Tuhan. Sungguh Tuhan, malam hari ini kami bawa semua kerinduan kami bawa semua diri kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk bertatapan, berhadap-hadapan muka dengan-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, tiada kata yang dapat kami sampaikan atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang baik bahkan yang buruk sekalipun Tuhan, kami terima itu semua Tuhan sebagai berkat anugerah dari-Mu Tuhan. Kami percaya di saat Kau mengabulkan doa kami, itu adalah hadiah terindah dari-Mu Tuhan. Namun di saat Kau tidak mengabulkan doa kami percaya Kau sedang melindungi kami Tuhan. Itu adalah proteksi-Mu bagi kami Tuhan. Karena itu pada malam hari ini kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Syukur yang terbaik, terbesar dalam diri kami Tuhan, dari hati kami yang terdalam. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima
selalu menolong kami, tangan-Mu selalu terulur bagi kami Tuhan. Di saat kami jatuh, Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Di saat kami terluka Tuhan, Kau peluk kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan di saat kami memegahkan diri kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh kami bukan siapa-siapa, kami hanya lembu. Tapi siapa kami Tuhan, Kau yang selalu menjaga kami, Kau tak pernah lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh pada saat kita bisa bersyukur, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami perkara, semua terasa berat, semua terasa meninggalkan kita, tapi kita masih tetap bisa bersyukur. Kita masih bisa memanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu semua hanya karena karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, ada rasa plong sedikit mungkin setelah kita bisa bersyukur, ada rasa lega gitu ya. Nah, tapi perkara tetap akan ada, pergumulan tetap akan ada. Ada satu lagi senjata yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Senjata rohani yang Tuhan berikan yaitu puji-pujian. Mari, puji-pujian yang akan kita mainkan saat ini bukan sekedar kata-kata. Itu adalah kekuatan kita, itu adalah senjata kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan saat kita memuji, mari
sukacita di dalam pelataran Tuhan. Mari kita mau masuk ke dalam bait-Nya. Kita mau bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Kita siapkan hati kita, singkirkan segala permasalahan kita, pergumulan kita apapun itu. Biarlah pada saat ini hati kita terbuka hanya untuk Tuhan. Hati kita
pujilah Engkau ya Tuhan. Kudus, kuduslah namamu Allah sepanjang masa. Hanya satu nama yang akan kami sembah, satu nama yang akan kami puja, dan satu nama yang akan kami tinggikan sepanjang kehidupan. Nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kau penolong kami, Kau penghibur kami, Kaulah kekuatan kami. Yesus, Yesus. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih kami boleh merasakan sukacita, kedamaian. Pada saat ini juga kami mau membuka hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah roh dan kehidupan bagi kami. Tanpa firman-Mu, kami akan mati. Biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk boleh memahami, untuk boleh mengerti firman yang akan disampaikan oleh putra-Mu terkasih, Bapak Michael. Kami percaya Kau telah memberikan kerinduan-Mu kepada beliau untuk disampaikan kepada kami. Inilah hati kami. Hati kami yang kami buka seluas-luasnya untuk firman-Mu. Biarlah hati kami boleh disuburkan dengan firman. Beracara Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Assalamualaikum. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat malam. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu. Kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita hadir di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan, saya rasa juga Bapak Ibu hadir di tempat ini karena saya yakin yang hadir di tempat ini itu orangnya semua orang pilihan. Cakep-cakep semua, ganteng-ganteng semua, keren-keren semua. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Yang cantik juga lupa. Tadi udah dipotong nama Cingkri, takut tadi saya. Cantik-cantik juga. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Karena mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, siapakah ini makhluk sebesar ini berdiri di depan? Kalau tiba-tiba ngomong, bawa mic segala macam, biar gak ada perkiraan-perkiraan aneh, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya itu Michael, nama lengkap saya, nama lengkap saya adalah Michael Atmaja dan kebetulan saya aktif di Persekutuan Doa PDM PKK Santa Maria Katedral. Kami bersekutu tiap Jumat, kami PDM udah menikah. Mungkin paroki saya di Batu, saya belum menikah, orang tua saya lengkap, suami pasang ya, jadi pusing. Dan saya punya satu buah seorang itu namanya Miss Taipo. Tapi kalau Taipo ya itulah Miss Verdi kalau Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu, kesempatan kali ini minggu kemarin kita sudah membahas tentang BKSN yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam seri BKSN yang kedua nih. Nah, apa nih temanya BKSN yang kedua? Yaitu pemulihan atas dosa manusia. Pemulihan dosa manusia. Ketika diberikan temanya ini, sejujurnya saya bingung waktu itu.
pemulihan dosa manusia. Kayaknya saya manusia juga masih berdosa, belum pulih-pulih amat. Kenapa saya harus membagikan ini ya? Kayaknya itu cukup berkontradiksi gitu, cukup tegang, panas dingin tuh kayaknya ketika dengar kabar itu. Sampai-sampai kemarin juga saya sempat chat korolan gitu, kok izinlah kalau saya besok mudah-mudahan sehat, kalau enggak ya korolan, kalau enggak bikin saya. Karena memang dari kemarin itu saya memang sedang ada kena diare, tiba-tiba nggak tahu kenapa, mungkin kurang makan sarjan kali atau apa lah. Jadi saya tiba-tiba kena diare selama 3 hari kemarin. Ya kan puji Tuhan, saya hari ini sudah cukup membaik dan cukup fit, makanya bisa hadir di sini. Itu buat Tuhan kita ya, karena Tuhan kita luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketika pemulihan dosa manusia ini, ketika saya baca dari renungan untuk di lingkungan, yang dibahas adalah mengenai kitab Nahum. Nahum 2 ayat 1 sampai dengan 2. Ada yang udah familiar kitab Nahum? Ada? Belum ya? Sama Bapak Ibu. Saya juga ketika tahu baca gini, wah kitab Nahum bahan renungannya, waduh gimana nih? Baca kitab Nahum tahu dari perjanjian lama, cuman baca sekilas doang karena nggak pernah detailin segala macam. Tiba-tiba bahasanya tentang kitab Nahum. Nah, tapi menariknya ternyata kitab Nahum itu kitab yang unik ya dan yang menarik, khususnya untuk bacaan kali ini, untuk bacaan renungan DPSN yang sesi 2. Nahum 2 ayat 1 sampai 2. Kita mau baca bareng-bareng. Yang sebelah kiri boleh bacain yang ayat 1, yang kanan ayat 2 ya. Ayat 2-nya tuh yang dilawan spasi 1 ya. Boleh? Kita mulai baca-baca ya. Nahum 2 ayat 1, silakan. Bapak Ibu, itu. Kalau sudah ngerti, terima kasih Tuhan memberkati. Gak ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca dan merenungkan ayat ini seperti suatu ayat yang pertamanya saya cukup bingung. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi ketika saya menggali lagi dan coba untuk memahaminya, ayat ini seperti ayat yang langsung Tuhan ngomong kepada diri saya sendiri. Secara tidak langsung, ayat ini berkata langsung menuju pribadi saya. Ketika di kitab ini katakan pendobrak maju terhadap engkau, yang saya dapat terima dari sini adalah Tuhan itu mengatakan hal yang sama. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Tuhan mengingatkan saya untuk yuk kita saling-saling menjaga diri kita, pikiran kita, ikat pinggang kita, semua kita kuatkan. Itu semua Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan mengingatkan ini? Karena Tuhan tahu pada satu momen akan ada suatu kejadian di mana kita akan terjatuh dan kita akan dicobai. Dan di mana seperti ayat yang kedua dikatakan bahwa kita akan kemuliaan bersama dengan Allah. Kita akan kehilangan kemuliaan yang sudah Allah berikan ke dalam diri kita. Makanya Tuhan mengingatkan kita agar kita tuh selalu terus berjaga-jaga. Dalam Roma 3 ayat 1, 3 ayat 23 salah. Dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang di tempat ini, tak terkecuali siapapun, telah kehilangan kemuliaannya. Kenapa? Karena perbuatan dosa. Karena kelalaian kita. Karena kelemahan kita yang tidak mau mendengarkan Tuhan untuk berjaga-jagalah. Jadinya akhirnya apa? Kita terjatuh dan kita kehilangan kemuliaan Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu saya pikir lagi, kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah? Masa manusia yang berdosa ini punya kemuliaan Allah yang manusia dulunya bisa sih bersama dengan Allah dan merasakan kemuliaan Allah. Apa sih sebenarnya kemuliaan Allah itu yang sampai orang-orang itu dalam Alkitab diingatkan berkali-kali? Karena
jatuh terhadap dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Saya coba merenung ini semua, dan sampai satu hal, saya menemukan satu jawaban ini. Ini buat saya pribadi. Kemuliaan Allah menurut saya, dan yang saya rasakan dan yang saya dapatkan, kemuliaan Allah adalah kebahagiaan bagi saya. Kenapa seperti itu? Karena saya bisa merenungkan ini dan saya coba melihat dari teman-teman saya, ketika orang mau sekaya apapun hidupnya gak bahagia, pasti ada aja rasanya yang gak beres. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba stres, bahkan maaf ada kerabat saya, tetangga saya sih lebih tepatnya, dia orang kaya banget, menurut saya kaya banget, tapi karena dia gak bahagia, dia pernah sampai melakukan tindakan bunuh diri. Ya puji karena Tuhan masih bisa tertolong. Dia sudah sampai menggantung diri di rumahnya, tapi ada orang utusan Tuhan, saya yakin itu tuh menyelamatkan dia. Nah, makanya ketika saya renungkan lagi, kayaknya benar deh, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah ini gak berbicara tentang saya atau kita yang tiba-tiba kalau jalan glowing itu bercahaya, sinar atau apa, enggak. Tapi menurut saya kemuliaan Allah yang kita peroleh, yang kita cari, itu adalah kebahagiaan kita di dunia ini, maupun kebahagiaan kita nanti di surga. Pertanyaannya yang saya lakukan, di mana sih kebahagiaan itu? Kenapa kita yang hidup di dunia ini kok gak bisa merasakan kebahagiaan ya? Kayak susah gitu. Kayak setiap hari itu ada pergumulannya. Atau di sini ada yang setiap hari happy kan? Enggak ya? Oh, sama berarti. Kalau ada hebat ya. Saya pengen belajar gimana caranya happy setiap saat. Nah, tapi saya menemukan kita sebagai manusia di sini pasti ada aja pergumulan kita dalam kehidupan kita. Sampai bertanya, di manakah kebahagiaan? Kalau orang dulu bertanya, kalau Tuhan, ini saya sih bertanya, Tuhan Maha Besar, Tuhan luar biasa, kenapa Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu ini? Gak indah. Kenapa masih banyak kekerasan, ketidakadilan, masih banyak huru hara di dunia ini? Atau bahkan masih ada orang yang terjerumus dalam narkotika. Kenapa hal ini terjadi? Di mana kebahagiaannya? Di mana tempat rasa nyaman itu? Di mana? Dan saya terus bertanya-tanya, dan saya terus merenungkan, di manakah itu berada? Lalu saya mencari dan mencari. Pertama yang saya renungkan, mencari kebahagiaan dalam apa? Mengejar kesuksesan atau uang. Saya mencoba melakukan ini semua. Mencari kerja luar biasa, pagi sampai malam kerja banting tulang. Yang dapat apa? Sakit, Bapak Ibu. Kerja dari pagi pulang malam, nggak ada waktu istirahat. Udah malamnya masih sempat untuk ngedit dulu video atau apa, ujung-ujungnya saya sakit. Bahagia? Enggak juga. Uang ada, tapi apakah bahagia? Enggak. Lalu saya mencoba untuk melakukan yoga, meditasi sebagai tempatnya. Mencoba melakukan meditasi untuk hidup tenang, kayak feeling kan kalau orang meditasi itu kayak hidupnya tenang, kayak chill, kayak gitu kan. Kayak kalau mungkin kalau di film-film mah udah duduk ini bisa terbang gitu ya, kayak punya kekuatan sesuatu. Tapi ketika saya mencoba untuk melakukan meditasi, untuk melakukan meditasi ini, enggak juga. Mungkin dapat ketenangan kayak sesaat, tapi setelah itu saya juga nggak mendapatkan ini semua. Lalu saya mulai bertanya lagi nih, kenapa ini semua masih jadi? Sampai saya waktu itu ikut satu seminar SADR, mungkin Bapak Ibu tahu semua. Dan ini digambarkan seperti ini, bahwa Tuhan adalah suci dan manusia adalah berdosa, dan kita berupaya melalui kerja keras kita, agama, filsafat dan hidup moral agar kita mau kembali ke dalam kehidupan Tuhan untuk mencapai kembali kemuliaan Tuhan. Tapi ini semua tidak berhasil. Ini semua tidak bisa untuk membantu menyeberangkan kita manusia yang ada di sebelah sini untuk kembali ke dalam kemuliaan Allah, mencapai kebahagiaan. Kalau saya bilang ini semua gagal.
Kenapa lalu bisa gagal? Kenapa sih? Karena kalau kita ngomong dalam hukum dunia, udahlah cukup berbuat baik aja. Karena ada namanya hukum karma kan pasti juga kita dapat yang baiknya. Terus saya pernah ngobrol sama teman saya di orang sebelah nanti saya dirajam. Jadi ketika ngomong itu, udah yang penting mah berbuat baik aja, hukum karma berlaku, nggak perlu itu segala macam. Tapi ketika saya mencari lagi, kayaknya nggak mungkin deh. Ini logika saya sebagai manusia, Bapak Ibu. Nggak mungkin deh kalau ada yang menciptakan kita, terus kita hanya bisa bilang hukum baik dan hukum karma doang. Kayaknya agak nggak masuk akal menurut saya. Kenapa kita diciptakan tapi hanya dibatasi dengan hukuman baik buruk, dengan hukuman karma dibalas? Kayaknya agak nggak masuk akal juga buat saya pribadi. Lalu kenapa yang menciptakan kita? Aneh dong kalau gitu. Kalau hanya sebatas hukum baik aja. Sampai ada satu ketika retret SADR itu diinfokan bahwa manusia hanya dapat mencari dan kembali ke kemuliaan Tuhan melalui salib Tuhan. Manusia membutuhkan kuasa Tuhan untuk membebaskan dia dari belenggu dosa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan? Pertanyaan, kenapa harus Tuhan? Kenapa gak yang lain? Karena Tuhanlah, Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengerti segala penderitaan kita. Dan Dia orang yang penuh kasih, sosok maha yang penuh dengan belas kasihan, yang ingin kita itu selamat, yang ingin kita untuk tetap kembali dalam kemuliaannya. Hanya Dia satu-satunya. Bahkan Dia pun rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kalau saya sejujurnya pikirkan lagi, saya punya anak, mau gak sih mengorbankan anak saya untuk menyelamatkan orang-orang yang saya tidak kenal? Saya pribadi sih tidak rela. Ngapain? Udah aja, orang lain yang tidak kenal, bodo amat. Mending selamatin dirimu sendiri aja. Tapi ternyata Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih itu berbeda. Dia sungguh mau menyelamatkan kita semua. Dia ingin menyelamatkan dan ingin mengembalikan kemuliaan kita. Bukan serta-merta loh Tuhan yang penuh kasih mau merelakan anaknya. Pasti kalau saya kan ada pergumulan. Tapi Tuhan, silakan. Anaknya dikorbankan untuk menyelamatkan keselamatan kita semua. Dan ketika Yesus disalib, ketika Yesus mengorbankan dirinya untuk menggantikan dosa kita, penebusan itu bukan penebusan yang general, bukan untuk kaum-kaum tertentu, bukan hanya untuk para pewarta, bukan untuk para koordinator PD, koordinator BPK, atau para pengurus lingkungan, ketua lingkungan, bukan. Tapi ketika Yesus mengorbankan dirinya, sifatnya adalah personal. Untuk saya, untuk Michael, untuk Oscar, untuk Sigrid, untuk Kodini, untuk Corona, dan untuk teman-teman semua di sini. Yesus mengorbankan dirinya, sifatnya personal untuk kita, satu persatu pribadi, lepas pribadi kita pahami. Dan dalam Roma 3 ayat 24-25 dikatakan seperti ini. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya segala kesalahan kita dibenarkan dengan cuma-cuma, hanya dengan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Nyawanya yang sudah Dia berikan untuk kita sudah menggantikan segala dosa yang kita perbuat, yang mungkin bahkan kita sadar dan kita sengaja lakukan itu. Ayo ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Tuhan
dari zaman dulu, kesalahan orang-orang sampai zaman sekarang. Itulah suatu kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah suatu privilege yang kita dapatkan sebagai umat Kristen, bahwa Tuhan itu sangat mau menyelamatkan kita, dan Tuhan itu mau menyembuhkan kita. Ya jelas ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang memberikan anak yang satu untuk menyembuhkan dosa kita agar kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Bukti penyobatan kita, bukti keselamatan kita, dan bukti pemulihan dosa kita hanya bisa didapatkan oleh satu, yaitu oleh Yesus. Dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan pengorbanannya terhadap kita semua di tempat ini, tak terkecuali satu pun siapapun itu. Begitu besar kasihnya sampai dia mau menyelamatkan dan menguruskan kita semua. Dan bahkan sampai detik ini pun, ketika kita berbuat salah dan kita berbuat dosa, Yesus masih mau untuk kembali mengutuk kita dan membuka hati kita semua. Bapak Ibu, pada tahun 2017, kalau saya kurang 2016-2017, saya lupa pastinya. Waktu itu saya memang baru gabung dalam persekutuan karismatik di tempat di sana, di katedral. Dan ketika saat itu saya hanya mengikuti karismatik hanya sebagai ya biasa aja lah, PD-PD biasa, kumpul bersama zaman anak muda biasa, apalagi cari pacar, ngecek, makan segala macam. Tapi ketika firman disampaikan dan ketika firman ditaburkan dan Tuhan mengatakan banyak sekali hal di tempat melalui firman bareng para warga yang hebat, saya tidak merasa sedikit pun kayak untuk berubah. Saya tidak merasa sedikit pun kayak tersentuh itu untuk mau berubah. Sampai satu momen 2017 pertengahan atau akhir, saya bersama dengan teman-teman di Bandung, Komisi Kepemudaan, kan kita jadi tuan apa ya? Tuan rumah gitu namanya. Tuan rumah AYD untuk konferensi Taiwan dan Timor Leste, dan kita semua sama-sama berangkat untuk ke Jogja. Nah, di situ ketika saya mempersiapkannya dan teman-teman semua persiapkan, saya mendapatkan satu buah kabar kalau papa saya itu ada sakit tiba-tiba. Ya. Papa tuh ngomong, di sini kenapa ya kayak ada benjolan nih, tiba-tiba kayak ada daging. Waktu itu kan pikir kayak itu perasaan aja lah ya. Daging mau mungkin baru lemak karena kan kebanyakan makan gitu ya. Ya pikir itu mau udah mami tenang aja, itu mah lemak lah, nggak usah mikir aneh-aneh. Terus si mami itu kayak takut. Akhirnya konsultasi dengan dokter teman. Nah terus dokter juga bilang itu mah lemak, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya udah dong, cuma dipikir lemak, daging dan segala macam, nggak usah takut. Nah terus mami minggu depannya masih ngomongin kok ini kayak dagingnya itu kayak makin gede ini di sini. Di sini tuh kayak makin gede. Masa? Ya benar. Kayak makin gede, boleh kan dicek gitu. Pengen dicek gitu. Pada saat itu kondisi finance saya lagi nggak stabil, saya bilang. Si papa juga usaha lagi turun, saya lagi nggak stabil, cici masih baru di Jakarta waktu itu, jadi belum bisa bantu apa-apa. Nah, singkat cerita saya ngomong, udahlah kita usaha, ya kan tahu kondisi saya tidak baik. Nah, saya pikir kalau misalkan sampai terjadi dan mami saya pada saat itu tidak mempunyai insurance, jadi kan pikir biayanya kayak wow gitu kan. Kayak tidak bakal suatu hal yang cuma 10 juta, 100 juta gitu, kayak bisa berapa ratus juta lebih gitu. Nah, akhirnya ya udah, saya bilang itu dalam nanti dia tahan dulu. Sampai ketika saya berangkat untuk ke Jogja, saya dikasih tahu sama cici saya bahwa ternyata mami saya itu kena cancer. Dan ini benjolan itu ternyata udah dari 2016 dari awal dia ngomong waktu masih stadium kecil. Dan ketika dia ngomong tuh terakhir udah stadium 3.
Di saat itu saya merasa jadi orang yang sangat-sangat paling berdosa saat itu. Ketika saya mendapatkan kabar bahwa mami saya kena CA, langsung ya maaf ya, saya mengumpat dengan bahasa saya mengumpat, kenapa sampai kayak gini? Saya lagi ngomong, kenapa saya dulu nggak coba maksain aja sih? Sebenarnya mah duit kalau dipaksain itu bisa dan ada aja nih, pasti. Tapi kenapa saya pada saat hari itu saya nggak mau merela mengorbankan uang gitu? Itu saya penyesalan saya. Sampai berjalannya acara itu saya udah nggak bisa konsen, saya nggak bisa izin teman apapun. Saya bahkan ngobrol sama waktu itu romo pendampingnya kan, romo Kopi. Ini bilang, saya bilang, oh izin ini mah saya jangan disuruh minta apapun, saya jadi peserta aja lah di sini. Karena pikiran saya udah alut lah, nggak bener. Nah, sampai akhirnya ketika acara itu dimulai selama 7 hari di Jogja, dan ketika hari keempat ada sesi pertobatan begitu, kita diminta untuk mengaku dosa bagi yang berkenan aja. Lalu di situ saya mencoba untuk melakukan pengakuan dosa itu, dan saya ngomong bahwa ini merupakan dosa besar saya sebenarnya. Saya hanya karena saya pelit ngeluarin uang, hanya karena saya takut tabungan saya habis, saya membiarkan orang tua saya harus sakit penyakit yang ya CA gitu, seperti itu. Saya mikirin juga kayak orang kalau udah dengar cancer kan kayak siap-siap gitu. Ya itu udah jadi pemikiran saya gitu. Dan di situ saya udah ngomong, ini penyesalan saya luar biasa, saya dosa, saya yakin saya nggak akan bisa masuk kembali ke dalam surga ini kan. Karena secara langsung saya sudah membunuh orang, dan orang yang saya bunuh itu bukan orang luar, tapi orang tua saya sendiri, mama saya sendiri. Dan ini menjadi satu pukulan buat saya pribadi satu. Nah, ketika ngomong dan sama Romo itu ngomong, Romo cuma ngomong, nggak apa-apa, kamu sudah mengakui kesalahan kamu, pergilah dan jangan membuat dosa lagi. Dan berarti ya ngomong enak ya, ngomongnya gitu doang. Tapi saya yang ngalaminnya, saya yang menjalaninya, gak bisa. Saya mau pulang aja saat itu lagi, saya malu. Jujur aja saya ngomong, saya malu. Padahal mami saya sama papi saya juga kalau ketemu mah ya fine-fine aja gitu, gak akan ada yang nyalain saya yakin. Cuman saya saat itu, saya mau pulang aja, saya gak berani. Karena saya punya feeling, saya udah mau membunuh orang tua saya. Itu benar-benar feeling yang gak enak gitu. Bisa saya. Akhirnya disuruh penitensi. Ketika penitensi itu kan ada adorasi, biasa ada khotbah dikatakan. Dan ketika di situ saya cuma ngomong, Tuhan, maafin saya. Tuhan maafin saya. Saya secara langsung udah membunuh orang tua saya. Saya harus apain? Kalau Tuhan mau misalkan ambil semua tabungan saya, sekarang ambil aja lah Tuhan, nggak apa-apa. Tabungan bisa dicari lagi, uang masih bisa dikerjain gitu, masih bisa untuk dikumpulkan lagi. Tapi biarin mami saya sembuh gitu. Nggak usah bikin mami saya takut. Saya juga takut Tuhan gimana. Ketika itu, saya cuma duduk diam dan ngomong kayak gitu dan melakukan penitensi pastinya. Tapi ketika melakukan saya mengatakan kata-kata itu, dan sampai ada satu kalimat yang gak akan pernah saya lupakan. Aku mau ngakuin kamu. Gak tahu siapa. Saat itu saya bilang, orangnya gak tahu lah itu soal Tuhan atau apapun, saya gak tahu. Tapi ada satu kata, aku mau ngakuin kamu. Lalu saat itu saya hanya bisa tercengang, saya menangis. Dan saya melihat kiri kanan belakang saya, siapa orang yang main ngomong, saya nangis. Kayak gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Karena di situ di ruang adorasi itu saya sendiri dan saya terakhir mau untuk mengampuni dosanya. Dan saat itu saya mulai merasa kayak Tuhan itu sempurna itu. Saya nggak tahu ya bapak ibu kita dosa seperti apa, tapi saya saat itu merasa manusia paling berdosa aja Tuhan masih mau mengampuni. Dan dosa yang mau saya
itu membunuh. Ya puji Tuhan nggak kejadian gitu. Tapi feeling dan perasaan itu semua yang berkumpul dalam diri saya masih bisa Tuhan katakan, ampun. Hanya dengan satu kata itu loh, kalimat itu loh. Dan itu menjadi satu buah omong titik balik buat saya untuk mempertanyakan, Tuhan itu siapa sih? Dan Tuhan itu apa? Kenapa Tuhan mau sebaik ini mengampuni kesalahan saya? Yang bagi saya itu kesalahan yang cukup fatal. Saya nggak tahu, mungkin bagi yang biasa aja it's okay. Tapi bagi saya itu suatu kesalahan yang cukup fatal buat saya dan saya lakukan. Tapi Tuhan mau mengampuni kesalahan saya itu. Dan saya yakin juga saat ini Allah yang memulihkan dosa kita, yang memulihkan kesalahan kita juga saat ini juga sama. Pasti mau untuk selalu memulihkan dosa kita, memulihkan kesalahan kita. Pertanyaannya dari kita dan dari saya, apakah kita mau disembuhkan? Apakah kita mau dipulihkan dosa kita oleh Tuhan? Apakah kita benar-benar mau meninggalkan dosa kita, kesalahan kita, dan untuk berubah? Karena yang Tuhan lakukan, dan saya pun baru tahunya setahun atau beberapa bulan kemudian dengan mengikuti persekutuan doa ini, ketika mengikuti sesi SDR itu, karena ini, ayat ini yang saya rasakan waktu itu. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lihat. Dan inilah yang saya baru tahu. Saat itu saya aktif misinan segala macam, nggak ngerti itu satu kata firman Tuhan, nggak ngerti maknanya Tuhan apa sih? Ya udahlah, datang ke gereja ya udah melayani Tuhan sebagai misinan, keren kan enak di depan gitu, maka masuk juga paling awal-awal gitu setelah prodiakon. Tapi ketika saya mengakui itu dan itu yang terjadi pada saat kejadian itu, saya mengetahui bahwa ternyata selama itu Tuhan itu hadir dan selalu menutup pintu saya, hati saya. Sekecil apapun kesalahan saya, ternyata Tuhan itu selalu mau mengetupnya. Dan Tuhan itu pengen agar kita semua itu kembali utuh menjadi kebahagiaan, kembali utuh dalam kemuliaan Tuhan. Tapi penghalang ini, dosa ini harus kita akui dan harus kita tentangkan dan harus kita benar-benar serahkan, harus kita bebaskan ke dalam diri, dalam hidup Tuhan kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mau menyalahkan dosa kita? Mungkin saat ini Bapak Ibu sudah terbiasa dengan ayat-ayat ini. Lihat Tuhan sudah ada. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Baik sekali. Tapi bagi yang belum terbiasa mungkin atau yang belum merenungkan ayat ini coba kita renungkan saat ini. Coba kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita. Kita bayangkan saat ini Tuhan hadir di depan kita. Tuhan Yesus hadir, bayangkan saja Tuhan Yesus hadir di depan kita. Dan saat itu Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu kita. Apakah Bapak Ibu mau membukakan pintu untuk Yesus hadir? Apakah Bapak Ibu mau mengakui dosa dan kelemahan kita, kesalahan kita? Apakah Bapak Ibu mau untuk membiarkan Dia mengambil alih kehidupan kita? Untuk membiarkan Dia benar-benar merajai dalam kehidupan kita? Ambil waktu sejenak saat ini. Kalau mungkin saat ini ada perasaan dari kita yang mengganjal,
Atau mungkin dari perasaan yang saat ini kita ada yang perasaan yang mengganggu, yang gusar. Saya berani yakin dan saya sangat berani jamin bahwa Tuhan hanya akan tersenyum kalau kita benar-benar mau mengakui kesalahan kita dan kita membuka pintu. Mari sekarang Bapak Ibu, bila kita benar-benar mau, kita ingin sungguh merubah, dan kita ingin Tuhan benar-benar aja dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu doa pujian ini sebagai ungkapan doa kita, sebagai ungkapan pernyataan kita bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang memilih kita semua satu persatu di tempat ini. Bukan kita yang memilih Dia, tapi kita lah yang dipilih oleh Tuhan. Dia menuntun kita, Dia menuntun kita, Dia merajai kita, dan Dia menuntun diri kita. Mari sama-sama saat ini kita ungkapkan lagu ini dengan segenap perasaan kita, karena kita yang Tuhan punya dalam kehidupan kita. Dia menuntun hidup kita. Tuhan Engkau memilihku sebelumku ada. Jemarimu yang menebusku serupa dan wajahmu. Mencari diriku
mengizinkan dirimu untuk masuk ke dalam hati kami. Kami ingin kau terus merajai diri kami. Kami mengakui segala kelemahan kami Tuhan, segala dosa-dosa kami, perbuatan kami kurang berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami memulihkan ini ke dalam nama-Mu Tuhan. Biar Kau tutup fokus kami semua. Biar Kau yang pulihkan kami, biar Kau yang menjagai kami, dan Kau merawat diri kami semua Tuhan. Dan apapun itu Tuhan, kami mau ambil langkah yakin, dan kami mau berserah kepada Engkau, dan kami mau mengingatkan firman untuk terus hidup dalam hati kami, agar Engkau sungguh tinggal dalam hati kami, dan sebagai bukti nyata kami bahwa kami benar-benar mengasihi Engkau dengan melakukan segala perkenan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar dan Kau menjalani kami semua, dan Kau mau membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi melalui pemulihan dosa yang Kau berikan ke dalam diri kami. Dan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.
pendaftaran atau tamu korektan. Terima kasih untuk pelayanannya dan tidak lupa juga kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Saya melihat ada teman-teman kita dari PD Sanma. Terima kasih untuk hadir pada malam hari ini. Ditunggu minggu depan ya kehadirannya. Oke, kita mau lanjut dengan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, persekutuan doa kita minggu depan masih kita dalam tema Allah sumber keadilan ya. Ternyata Allah kita itu sungguh adil dan temanya minggu depan adalah hidup benar karena iman. Yang akan dibawakan oleh pewarta kita Bapak Antonius Budi Satya Kurniawan dari Bandung, dari PD Cimahi ya. Seperti biasa tanggal 29 September 2024 jam 7 malam di ruang Krista. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu. Kita mau belajar bagaimana kita mau hidup benar di dalam iman. Kemudian pengumuman yang kedua, PT PKK Santo Laurentius juga mengadakan doa syafaat setiap hari Selasa. Minggu depan akan diadakan doa syafaat hari Selasa tanggal 24 September jam 6:30 malam di ruang Agnes ya di bawah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, yang pengen tahu apa sih doa syafaat, yang ngapain aja ya, atau enggak mungkin aduh punya saya ada sesuatu yang pengen didoakan, yuk hadir di doa syafaat ini. Ditunggu kehadirannya bagi Bapak Ibu semua. Kemudian pengumuman yang ketiga, kami dari PDPKK Santo Laurentius juga mengundang Bapak Ibu untuk berdoa koronta kerahiman ilahi setiap hari. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita, juga untuk kesembuhan orang-orang sakit. Ya, doa diadakan setiap hari melalui Zoom jam 14.45 on time. Ya, untuk meeting ID dan passwordnya bisa difoto, nanti ikut aja langsung. Kemudian kami tim doa dari PD Laurentius juga mengadakan pelayanan wujud doa. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin, aduh saya punya wujud doa nih ingin didoakan, apapun itu, jangan ragu lagi untuk menghubungi Sis Linda dan Sis Nova. Ya kebetulan hari ini datang ya, ada, yuk bangkit berdiri Sis Linda dan Sis Nova ya. Kalau sekarang ada yang mau langsung ngomong juga nggak apa-apa ya, boleh bangkit berdiri sebentar supaya mereka tahu. Yuk, ya ini Nova, ini Linda ya, oke. Kemudian next, nah ini ada pengumuman, yuk mari Bro Michael silahkan untuk mengumumkan apakah ini acara apa. Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, shalom lagi. Nah Bapak Ibu, perkenalkan yang muda ya tadi. Nah izinkan ini ada promosi kita acara dari PD Sanma. Kita mau mengadakan ulang tahun kita yang ke-29. Dan kita mau mengadakan worship and charity night di tanggal 12 Oktober nanti. Tepatnya berada di Bumi Sriasi jam 3.30 sampai dengan jam 6:30 malam kurang lebih. Tapi untuk acara ini nanti kita akan ada drama, lalu kita ada worship yang bareng, dan kita akan ada kedatangan special guest, yaitu adalah dengan LOJ Worship. Ada yang tahu LOJ Worship? Tahu lah ya. Kalau nggak tahu, nanti Google aja LOJ Worship. Nah, banyak lagu. Pokoknya dia ada salah satu band Katolik kita yang bermisi di Jakarta dan sangat keren lah pokoknya. Jadi kita mau mengadakan praise and worship bersama sebagai ucapan syukur kita. Untuk itu, Bapak Ibu, ini juga acara tidak hanya untuk yang muda-muda. Jadi mungkin Bapak Ibu juga yang ingin hadir, silakan yuk hadir. Tapi ada biaya tiket. Biaya tiketnya sebesar Rp109.000. Kenapa kalau mungkin Bapak Ibu ngomong biayanya kagok 109? Karena biar gampang tiketnya terisian. Daripada nambahin angka 1, mungkin nambahin 9.000. Lumayan buat nambah-nambah. Nah,
susah nih kalau kita ada PD sendirian. Si Juli khususnya nih ya, sebagai koordinator bikin acara worship night, pasti dia nggak bisa untuk menikmati acaranya dengan full. Pasti riuh, ada yang ke sini lah, tidak ke sini lah, atau tugas. Nah sekarang saya mengundang yuk teman-teman semua, Bapak Ibu, Om Jo juga yuk datang. Kita mengadakan worship night di sini bareng-bareng, kita mau memuji Tuhan. Mungkin itu ada ketuanya, ya, lupa ngomong. Mungkin itu aja. Nanti kalau mau daftar hari ini nanti bisa hubungi saya atau hubungi Cimari. Untuk pendaftaran hari ini 3 tiket harganya 300.000. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih Michael untuk acara bersinetnya. Ayo Bapak Ibu kita ikutan ya. Kalau di pedalaman siswa kita juga ayo. Kalau biasa kita melayani di acara ini kita jadi umat kita kata Michael tadi ya. Ada LOJ ya. LOJ ini kan lagunya sungguh luar biasa ya. Salah satu tim pujian Katolik yang lagu-lagunya itu dipakai gereja dipakai gereja sebelah ya, luar biasa ya. Oke, ada lagi. Nah ini ya, ada apa ini, visioner pewarta. Bapak Ibu mohon untuk mengisi visioner pewarta agar pewarta-pewarta kita di Keuskupan Bandung bisa semakin maju. Itu aja. Masih adakah? Oke, sekian pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bukan tugasnya hari ini, Pak. Mari Bapak Ibu kita akhiri persekutuan doa kita malam hari ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setia dan kemurahan hati-Mu senantiasa selalu kami rasakan. Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu Tuhan meliputi kehidupan kami. Sejak kami dikandung dalam kandungan ibu kami sampai akhir hayat kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bapa, terima kasih atas pengorbanan Kristus Putra-Mu di kayu salib yang telah menebus dan memenangkan kami dari segala dosa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh hadir di tempat ini mengikuti acara persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan berkati kami kembali melewati jalan kami menuju ke rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat sampai dengan selamat berkumpul dengan keluarga dan komunitas kami. Berkati juga ya Tuhan, jika sebentar kami akan menjadi konsumsi pada malam hari ini. Semoga berkati dan kekuatan kesehatan bagi kami. Berkati mereka yang melayani Tuhan. Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami, juga aktivitas yang akan kami kerjakan di Tuhan. Biar apa yang terjadi dalam kehidupan kami sebetulnya adalah kehendak-Mu. Segala pujian syukur kami persembahkan kepada Bapa dan nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit